sholat masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Karena makanya jangan keheran, kenapa itu rajin nama sembahyang deh, tapi dede pagosipna berarti bermasalah sholatnya. Kenapa itu rajinnya sholat dede sekit namamu, berarti sholatnya bermasalah. Tapi rasa-rasanya tidak pernah menikmati namanya khusyuk. Apa itu khusyuk, Ustadz? Apakah khusyuk tidak ingat apa-apa? Bukan khusyuk namanya itu. Kalau sholat tidak ingat apa-apa, itu namanya tidur. Bisa itu sholat tidak ingat apa-apa, itu orang tidur itu, atau orang pingsan. Lalu apa itu khusyuk? Fokus pada apa yang kita kerjakan. Bagaimana mencapai khusyuk dalam sholat? Al-Quran mengajarkan ada 3 cara meraih khusyuk dalam Al-Quran. 1, sempurnakan wudhumu. Ini dulu, kalau bapak mau khusyuk dalam sholatnya, maka langkah pertama sempurnakan wudhumu. Bukan dikatakan perbaiki, tapi sempurnakan. Berarti ada orang wudhunya sah tapi tidak sempurna. Pada saat mana wudhu kita tidak sempurna? 1, pada saat membasuh siku, tangan sampai ke siku. Quran mengajarkan membasuh caranya dari jari-jari ke siku. Coba itu buka Quran, basuhlah dari jari-jari ke siku. Berarti begini prakteknya, ya toh? Yang kita praktek dari siku ke jari. Bagaimana prakteknya? Buka keran. Berarti itu dari siku ke jari. Terutama kita yang sudah tua, yang sudah pensiun, sudah muka-maka sakaratil maut. Nah itu kalau kita basuh siku, lipat itu siku tak. Kenapa? Karena di belakang ada keriput. Ibu-ibu, coba bandingkan sikunya cucuta dengan sikuta. Bandingkan nih. Sikunya yang anak SMA dengan yang sudah 80 tahun. Bandingkan. Yang anak SMA, biar dia tidak lipat, itu tidak ada keriputnya dilihat. Tapi kita yang sudah tua, pasti banyak keriputnya. Jadi ketika kita tidak lipat kita punya siku, maka pasti air tidak masuk dalam siku. Kalau kita yang sudah muda, masih muda, apa tuh godaannya setan? Dia pakai lengan panjang. Coba pakai lengan panjang seperti ini toh. Cara lipatnya dia cuma begini. Nah, coba lihat. Cara lipatnya begini. 100% tidak sah wudhunya. Kenapa? Tidak kena sikunya. Karena ini wajib siku. Maka ketika kau linting bajumu, di atasnya siku. Nah, ini baru betul. Tapi kalau di sejajar siku, berarti sikumu tidak kena air, tidak sah wudhumu. Tidak sah wudhu, otomatis sholatmu tidak sah. Nah, ini kalau lengan panjang. Kalau perempuan yang banyak membuat tidak sah sholatnya, tanpa dia sadari akhirnya tidak sah sholatnya gara-gara wudhunya tidak sah. Apa? Lipstick, eyeshadow, dan lain-lain. Apakah namanya itu yang di pipi? Merah pipi. Kalau biru tahu ah? Biru pipi. Nah, lipstick. Bu, lipstiknya terlalu tebal. Akhirnya apa? Bibirnya tidak tersentuh air. Atau yang bedak-bedaknya di sini terlalu tebal, tidak tersentuh air. Maka ketika mau wudhu, maka ibu-ibu bersihkan dulu itu. Nah, ini yang menjadi masalah kalau dia pergi pesta. Karena bilang 300.000 nih salung. Akhirnya begini di wudhu. Iya. Nah, maka kalau mau khusyuk, yang pertama langkah sempurnakan wudhu. Yang kedua yang paling banyak kita lalaikan ketika wudhu apa? Membasuh kaki. Anak-anak ini biasa anak SMA, anak SMP buru-buru. Apalagi kalau rakaat ketiga nih, habis nih, lewat. Tenang kok saja, kau bisa masbuk, bisa kok masbuk. Meskipun sudah rakaat keempat, at-tahiyyat itu imam, selama dia belum sholat, belum salam, berjamaah juga namanya itu, dapat kok pahala 27. Jadi tidak usah kau buru-buru, tidak usah lari-lari. Pas kau lari, begitu sampai pasti kau tidak konsentrasi, poso.
Nah, maka tidak usah lari. Tidak usah lari, santai saja. Kenapa? Selama imamnya tidak salam, belum salam, masih kau dapat pahala berjamaah. Jadi tidak usah makin buru-buru. Nah, apalagi yang membuat kita yang kaki wudhu, berkaitan dengan wudhu kaki. Nah, ini biasa kita tidak sempurna wudhu, bahkan bisa jadi tidak sah. Apa? Wudhu kakinya nak kasih begini ji. Itu kalau wudhu ada, coba baca rukun wudhu. Paling terakhir itu rukun wudhu tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Artinya selesaikan dulu kananmu, baru pindah kiri. Nah, yang kita praktek kanan dulu, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Nah, itu orang Bugis bilang maja buta. Nah, selesaikan dulu kanan, selesaikan, tuntaskan, baru pindah ke kiri. Nggak usah lagi pindah ke kanan, karena kalau kanan kiri bukan tertib namanya itu. Ya, sudah itu kaki juga. Sempurnakan dulu kanannya, baru pindah ke kiri. Nah, ini yang banyak bisa setan masuk. Ada Nabi pernah katakan, pintu masuknya setan itu kuku. Bertanya sahabat, kok bisa? Karena di kuku kalau kau wudhu, kau buru-buru, pasti tidak masuk celah-celah air di kukumu. Boleh panjang kukumu, dengan catatan kamu harus lebih teliti dan lebih jeli ketika wudhu. Kenapa? Kalau dia panjang, nah, tidak masuk air di sini, tidak sah wudhumu, maka harus korek-korek. Kan biasa ada satu seperti saya ini, satu panjang-panjang sedikit. Apa tujuannya ini? Seksi kebersihan. Kebiasa sudah kita makan coto, ndak bawa kisi kayak gigi. Nah, itu bagusnya itu kalau ada siwak. Itu siwak bisa dikantong-kantongi, biar ndak pakai odol. Hah? Biar ndak pakai air, langsung kasih masuk saja. Tapi jantung orang makan coto di dalam kasih begini, kurang ajar itu ya. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya, bagaimana kalau membasuh kaki dan jari-jari? Sunnahnya jari-jari tanganmu kasih masuk ke jari tangan yang satu. Nah, misalnya kiri yang kita basuh, nah, jari-jari tangan kanan yang masuk. Kalau basuh kaki, jari-jari tangan kita masuk, baru usap ke belakang, lalu sampai ke belakang ini kasih begini, kasih naik. Kenapa? Tumit bisa jadi tidak basah. Apalagi bagian ini Pak, kalau buru-buru gitu, ini yang paling sering tidak basah. Kalau tidak basah ini Pak, pasti tidak sah wudhu. Tidak sah wudhu, tidak sah sholatmu. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu tidak kamu pendusta agama? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab yang menafsirkan ayat ini, termasuk diantaranya pendusta agama itu sholatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya? Mulai dari wudhunya tidak sempurna. Nah, itu pendusta agama kita itu kena. Jadi nanti di akhirat kita bilang, Tuhan, mana pahala sholatku 40 tahun? Dia bilang, Tuhan, memang kau sembahyang tapi tidak sah. Kenapa bisa? Dikasih lihat video tak? Kan itu kita itu Pak, 24 jam ada CCTV. Ini kalau CCTV na masjid keluar kita nak lihat makin. Tapi CCTV-nya Allah namanya Raqib dan Atid. Nah syuting kau terus 24 jam. Biar tidur lagi di toilet, nanti nak putarkan ke Tuhan. Inikah sholat yang saya ajarkan? Kita bilang tidak ku tahu. Kenapa kau tidak tahu? Nek kasih kau otak. Kau sarjana, kau kaya, bagus, sehat. Kenapa kau tidak tahu? Tidak pernah dengar dakwah. Kenapa kau tidak pernah dengar dakwah? Sepak bola kau begadang sampai pagi, main game kau begadang sampai pagi. Kenapa kau tidak pernah belajar soal sholat? Nah itu sholat kau pakai 24 jam. Bagaimana sholat tak mau bagus Pak? Coba jujur ki bede. Dalam hati tak mau, jangan kasih naik tangan tak, pasti malu-malu ki. Jujur maki. Berapa tahun maki sholat? 50 tahun. Ada itu buku di rumah tak, tuntunan dan pedoman sholat 5 waktu? Coba kira-kira bagaimana kita sholat? Begitu tidak bapak tak, begitu kita lihat orang, begitu kita sholat, tidak pernah kita baca bagaimana itu sholat. Adik-adik beli handphone, begitu beli handphone ada apanya? Ada petunjuk penggunaannya, dan di situ ditulis warna merah. Baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan handphone. Coba, itu ditunjuk, itu ditulis merah. Baca dulu ini buku, baru kau buka itu HP-mu. HP saja itu ada buku pedomannya. Apalagi kita sholat.
Akhirnya jangan kau heran, 30 tahun kau sholat masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Karena makanya jangan keheran, kenapa itu rajin nama sembahyang deh, tapi dede pagosipna, berarti bermasalah sholatnya. Kenapa itu rajinnya sholat nabde dede sekit nama amo, berarti sholatnya bermasalah. Kenapa tidak? Coba kita lihat sholat kita, Pak. Orang Bugis bilang mau pito-pito. Allah. Assalamualaikum. Olahraga bukan? Coba make. Saya tanya kenapa? Karena cepat sekali kalau sholat gitu. Nggak sampai mami kulihat 5 menit sembahyang duhur. Apa nak bilang? Aku hafal mi ustaz. Sini kau dulu. Kalau kau bilang hafal begini mah kau saja. Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama aja kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah mi, kayak itu jadi hafal. Iya toh, tapi kan bukan itu. Sholat itu ada rukun-rukunnya, ada tertibnya, ada syarat sahnya. Yang itu harus kita lakukan. Kalau itu kita ikuti, maka insya Allah hidup kita akan baik. Oke Pak. Jadi kalau ada masalah, jangan makin cari kambing hitam. Itu saja kita tanya, bagaimana sholatku selama ini? Orang Pak kalau baik sholatnya, husuk sholatnya, tata cara pelaksanaannya baik dalam sholatnya, insya Allah dalam hidupnya juga akan baik. Allah sudah jelaskan, sholat mencegah kau dari perbuatan keji dan mungkar. Mulai saja dari rukun-rukunnya sholat, mulai dari saja syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? 1, bersih dari najis dan hadas. Aplikasikan dalam hidupmu, maka itu orang pasti bersih. Adik-adik saya tanya, sah tidak sholat kalau kita tidak wudhu? Sah. Yang penting tayamum. Tapi tidak semua boleh tayamum. Apa syaratnya? Tidak bisa kena air. Misalnya cacar, toh penyakit tidak bisa kena air. Atau subuh, kalau kena air subuh-subuh langsung menggigil, tidak bisa bernapas. Poso, asma. Boleh kok tidak, boleh kok tayamum. Ya. Tapi dia tidak wudhu, tidak tayamum, sah tidak? Tidak sah. Berarti orang yang baik sholatnya itu mestinya bersih dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang kita lihat ada orang sholat tapi baju sholatnya saja kotor, kuning bukan, coklat bukan, putih bukan, ada yang begitu. Kudungnya ibu-ibu, coba dikat diam nih. Ada itu yang ada kayak lumut-lumutnya di sininya. Itu kalau orang baik sholatnya, maka dia hidupnya bersih. Maka heran kita kalau kita rajin berjamaah tapi rantasa hidup tak. Satu, syarat sahnya sholat, bersih dari najis dan hadas. Yang kedua, tidak sah sholatmu kalau kau tidak tutup aurat. Apa itu aurat? Ini kalau laki-laki lutut sampai pusat. Bapak kalau keluar rumah sholat pakai celana kolor saja, sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Biar tidak ada yang lihat mentang-mentang dari lihat di sembahyang celana dalam saja aku pakai ini. Allah. Sah atau tidak? Tidak sah. Artinya apa? Ini sesungguhnya aurat itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Malu. Kan malu orang kalau kelihatan paha tuh. Malu itu ibu-ibu kalau kelihatan dadanya. Malu itu ibu kalau kelihatan keteknya. Kecuali yang keluar anak darah yang kelihatan keteknya. Nah, malu itu sudah putus rasa malunya. Urat-urat malunya sudah tidak ada. Kita laki-laki nasesa. Iya biasa bingung kan lihat itu perempuan. Mau saya tuh kerja sama Kami laki-laki jaga mata, kau cewek jaga akhlak. Karena biar setengah mati dijaga mata tak, kalau kau gentayangan hancur tongki. Ya, nah itu berarti kalau orang baik sholatnya, insya Allah tinggi rasa malunya. Mana aplikasinya? Kalau dia rajin sholat, jadi kepala dinas jadi sekdai, jadi pejabat ada mobil dinasnya, maka dia malu pakai mobil dinasnya kalau untuk antar undangan pernikahan. Maka malu dia pakai mobil dinasnya kalau hanya untuk pergi pasar untuk dia pakai kepentingan pribadinya. Itu orang yang baik sholatnya.
Maka wajar ketika Allah berfirman, sesungguhnya solatmu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Itu coba diaplikasikan saja itu. Apalagi ya, syarat sahnya solat. Sah tidak solat kita kalau tidak baca Al-Fatihah? Tidak sah. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa itu Al-Fatihah? Al-Fatihah itu ada doa di dalamnya. Al-Fatihah itu ada di dalamnya rasa tawakal. Maka kalau orang yang baik solatnya, maka dia tidak pernah bersangka buruk kepada Allah. Aplikasi dari surah Al-Fatihah. Apalagi syarat sahnya solat. Sah tidak solat kita kalau tidak menghadap kiblat? Ibu-ibu saya tanya, sah solat kita kalau tidak menghadap kiblat? Sah tidak adik-adik? Sah tidak solatnya kalau tidak menghadap kiblat? Sah kalau kita tidak tahu. Nah, tapi sekarang tidak ada istilah tidak tahu lagi sekarang, karena ada namanya apa itu, kompasnya itu handphone, ada semua itu Muslim Pro, gocang sedikit